Ada sebuah teori yang membuat saya termenung sampai mengatakan, benar juga. Lalu semakin dalam saya membacanya, semakin menarik isinya. Dalam sebuah buku yang berjudul The Subtle Art of Not Giving a Fuck, yang ditulis oleh penulis yang menjadi terkenal sekarang ini, yaitu Mark Manson, dia menjelaskan sebuah teori dalam bukunya, yakni kebahagiaan yang kita alami rata-rata bersifat delusional atau halusinasi yang tercipta oleh pikiran kita semata. Ini membuat saya sangat tertarik apa yang sebenarnya ingin disampaikan oleh Mark dalam paparannya ini. Kemudian saya membaca berulang-ulang hingga menemukan satu kesimpulan. Dan ini sangat menakjubkan bahwa merasa diri sendiri istimewa yang sering kita lakukan itu rupanya merupakan suatu bentuk kebahagiaan yang diciptakan oleh pikiran kita untuk bersikap bahagia. Apa maksudnya? Jadi kita merancang pikiran kita untuk merasa bahagia walau kondisi di luar menunjukkan kekacauan yang sangat luar biasa. Dulu saya sering merasa bahwa diri saya sangat istimewa. Saya berhak mendapatkan perlakuan khusus, merasa paling benar, dan saya harus diagung-agungkan, dan orang lain tidak boleh membantah keputusan apapun yang saya keluarkan. Ini berjalan sangat begitu lama hingga suatu saat, tepatnya tahun kemarin, saya benar-benar merasakan berada di paling bawah kurva eksistensi sosial. Saya menyadari diri saya tidak begitu istimewa, bahwa diri ini masih banyak kekeliruan, kesalahan, dan banyak lagi kekurangannya. Bahkan realita yang terjadi, saya adalah orang yang biasa, tidak mempunyai kemampuan khusus, tidak memiliki prestasi apapun, tidak ada dalam diri ini yang berhak dibanggakan. Selama ini ternyata saya masuk dalam sebuah halusinasi dari pemikiran saya sendiri. Apa yang saya anggap menjadi istimewa adalah bentuk standar baku dari kebahagiaan. Nyatanya itu hanyalah sebuah kalimat yang tidak memiliki makna. Dan kebahagiaan yang saya rasakan ketika menjadi istimewa itu, ternyata pada hakikatnya saya tidak begitu merasa bahagia. Ya, saya hanya menciptakan manipulasi terhadap diri sendiri agar saya selalu merasa bahagia, walau realitanya saya sangat kacau balau. Saya mulai menerima realita kehidupan bahwa saya tidaklah istimewa, pun saya hanya seorang yang biasa-biasa saja. Saya juga tidak begitu berbeda dengan orang lain. Saya merasa berada dalam posisi kerumunan, menjadi rata-rata yang telah dianggap sebagai sebuah standar baru kegagalan. Kemudian dari sinilah muncul sebuah kesadaran dalam hidup ini bahwa keistimewaan yang sesungguhnya adalah dengan mengakui diri ini tidak begitu istimewa. Apa maksudnya? Kalimat ini memang mengandung paradoksial, tetapi maknanya merupakan kesungguhan yang terjadi. Ketika kita mengakui diri ini biasa-biasa saja, tidak begitu istimewa, secara tidak langsung kita mengajarkan pada diri kita sendiri untuk selalu menerima kegagalan. Sehingga dari kegagalan itu kita mempunyai keputusan penuh untuk memperbaikinya. Ya, karena kegagalan selalu mengajarkan pada kita sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang hanya dimiliki oleh orang-orang sukses, sesuatu yang hanya melahirkan orang-orang yang benar-benar merasa sangat bahagia dalam hidupnya. Dan inilah bentuk kebahagiaan sesungguhnya. Kebahagiaan sejati terlahir dari melakukan sesuatu yang kau cintai. So, do what you love and live what you hate.